Tapi untuk di Serie A, untuk megang tim mediocre seperti AS Roma, gue rasa masih. Roma beruntung punya punya Jose. Bahkan ada spanduk Jose out, lu yang out. Lalu kali ini gue akan membahas mengenai AS Roma. Ya, ini sudah menjadi satu siklus yang nggak enak untuk para Romanisti. Waktu itu gue juga udah bikin space, di mana Romanisti banyak sekali yang berkeluh kesah. Nah, kalau melihat di jeda international break kali ini, Roma saat ini masih berada di posisi ke-6 dengan 11 kali main, 6 kali menang, 1 kali seri, 5 kali kalah. Nah, 5 kali kalah ini didapatkan 3 di antara dari 5 pertandingan terakhir. Jadi memang di luar dugaan ya. Ketika kalah menghadapi Lazio, mungkin oke, namanya derby. Kemudian kalah menghadapi Juve, oke, mungkin menghadapi panitia Serie A, oke. Tapi ketika kalah menghadapi Milan, itu juga menjadi masalah ketika main bagus tapi nggak menang. Nah, terakhir menghadapi Venezia. Ini yang menurut gua sudah tidak bisa ditolerir ya. Jadi harus ada perubahan. Dan Jose Mourinho juga mengatakan di press conference terakhir, dia bilang ini timnya sama dengan musim lalu. Bahkan tanpa Juve, tanpa Perez. Jadi memang jangan berharap 4 besar. Nah, itu apakah memang pernyataan dari seorang Mourinho dari hati atau memang hanya sayword? Kita tahu bahwa Mourinho kan selalu mengatakan bahwa selalu merendah ya, atau membuat satu pernyataan kontroversial tapi kenyataannya berbeda. Sebagai fans Roma tentunya kita berharap bahwa itu pernyataan berbeda ya, karena Jose Mourinho datang ke Roma, tentunya Fredkins berharap bahwa Roma masuk ke 4 besar. Nah, yang terjadi adalah sudah dicoba nih, semua pemain dicoba di Conference League, di Serie A, terus dengan 4 pemain belakang, dengan 3 pemain belakang, tapi nyatanya sulit. Memang kalau menurut gua pemainnya ampas, pemainnya emang nggak bisa ngikutin Mourinho. Ada dua opini. Pertama adalah Mourinho sudah habis, magicnya tidak ada. Nggak juga sih menurut gua. Kedua, pemainnya memang pas-pasan, yes. Jadi gue setuju yang kedua. Tapi kalau mencermati apa yang dilakukan Mourinho, memang dibandingkan dengan Antonio Conte, dibandingkan dengan Pep Guardiola, dibandingkan dengan Hansi Flick, dibandingkan dengan Thomas Tuchel, itu mungkin memang berbeda. Jadi Mourinho sudah mulai kalah dengan nama-nama yang gue sebutkan tadi. Tapi untuk di Serie A, untuk megang tim mediocre seperti AS Roma, gue rasa masih. Roma beruntung punya Jose. Bahkan ada spanduk Jose out, lu yang out, lu yang keluar dari Romanisti. Maksud gue, lu harus sadar bahwa tim ini tim mediocre, tim yang lagi hancur, lagi dibangun. Kedatangan pelatih bagus, pelatih yang punya track record yang bagus, masa lalu yang bagus, dan memiliki cerita yang bagus di Serie A. Harusnya lu bersyukur, jangan bilang Jose out. Menurut gue, yang out lu, nggak sabar. Jadi proses itu harus ada. Ketika memegang Manchester City, ketika memegang Bayern Munchen, itu memang sudah ada basicnya bagus gitu. Ini megang Roma yang musim lalu peringkat 7 dan hanya bermain di Conference League. Please deh, jadi sabar gitu. Ini baru musim pertama. Justru gue berharap Mourinho nggak resign gitu, nggak keluar dari Roma. Kalau keluar, hancur. Jadi gue rasa harus sabar ya untuk Jose Mourinho. Jadi tidak ada masalah dengan Jose Mourinho. Banyak yang mengatakan bahwa mungkin dirinya sudah tidak update lagi dalam sisi kepelatihan. Oke, terserah, nggak apa-apa. Tapi untuk Roma, tim mediocre itu penting banget. Kalau dia megang Juve, dia megang Inter, dia megang Milan, bermasalah mungkin tekanannya tinggi. Ini megang Roma, yang tinggi itu ekspektasi fansnya, ya. Jadi sabar saja bro, sih sabar. Jadi kalau gue melihat ini masalah besar di Roma. Sisi pemain, ternyata yang dibeli oleh Mourinho itu hanya Rui Patricio yang perform. Tammy Abraham belum, Matias Pinna belum, kemudian Eldor Shomurodov lumayan karena belum dikasih kesempatan. Jadi kalau dilihat siapa yang salah, gue rasa pemain harus bangkit ya. Ini ada jeda international break cukup menguntungkan. Setelah ini Roma akan menghadapi lawan-lawan yang tidak terlalu berat sebetulnya, sebelum menghadapi Inter di Desember nanti ya. Jadi gue juga udah melihat bahwa Jose Mourinho meminta untuk 3-4 pemain baru di Januari. Weh, gila. Ini kalau menurut gue harus beli 1 bek kanan, kemudian 1 center back, 1 defensive midfielder. Itu penting, itu harus 3 posisi itu saja mungkin yang harus dibenahi ya.
Karena memang yang ada saat ini gue melihat bahwa lini tengah lini depan sebenarnya aman, hanya saja butuh rotasi. Dan Mkhitaryan lagi flop, Zaniolo terlalu egois. Kalau itu dua pemain itu bisa merubah cara bermainnya, mungkin akan membuat dampak yang cukup bagus. Nah di tengah gue tidak melihat ada pemain jangkar, pemain yang bisa stabil. Cristante enggak, Diawara enggak, Vertonghen no, Fiat no, Darbo jauh. Jadi 5 pemain jauh. Jadi memang susah di posisi defensive midfielder. Harus ada pemain yang berkarakter, pemain pemimpin, pemain yang berantem, bisa berantem kayak Raja Nainggolan, De Rossi, Emerson, harus ada. Jadi Roma butuh karakter di tengah itu. Kemudian satu pemimpin di belakang. Mancini belum jadi pemimpin, Ibanez belum matang banget. Dan memang kehilangan Spinazzola ini banyak jadi alasan, setuju gua. Tapi bukan berarti kehilangan satu pemain itu semua tim jelek. Ya berarti pemain lainnya aja yang nggak bagus. Dibilang Roma bisa ke 4 besar nggak? Masih bisa. Gue masih yakin, tapi dengan catatan di bulan Januari mereka harus menambah 3 slot pemain itu kalau untuk bersaing di 4 besar. Kalau enggak ya udah balik lagi posisi 6 atau 7. Gue di space di Twitter beberapa teman, Dion, kemudian Russell, kemudian dari Mikazen, dari teman-teman dari seri Alawas dan juga timnas Azuri ya, adminnya mengatakan bahwa memang Roma butuh konsistensi untuk bisa bersaing, karena mereka sudah punya materi bagus sebetulnya, mereka memiliki pelatih bagus. Jadi apalagi kalau kita lihat main di Olimpikus selalu penuh ya. Jadi masalahnya adalah harus menambah, ini tidak ada kata lain, harus menambah 3 atau 4 pemain di bulan Januari baru bisa berbicara. Karena menurut gua di bulan Januari atau Februari nanti itu baru bisa dikatakan Roma ada di posisi mana. Kalau sekarang masih terlalu dini, terlalu dini untuk bisa melihat bahwa apakah Roma akan lolos ke Champions ataukah Roma akan masuk ke zona Eropa. Tapi kalau untuk Scudetto gue rasa berat ya. Tapi kalau untuk 4 besar itu kita baru bisa lihat di Januari atau Februari nanti. Setelah bursa transfer ini dibuka dan tampaknya Roma 2 pintu sudah mulai dari sekarang ya, mengincar A, B, C. Ada dari Jerman tuh yang juga pernah timnas Jerman tapi jarang dipasang di Leipzig, lumayan. Kemudian ada Denis Zakaria, terus ada juga center back yang diincar. Gue rasa itu aja lah. Dan kembali keberanian Mourinho nih. Kalau gue pakai baju putih, gue bukan menyerah, tapi gue berharap Mourinho akan kembali mulai dari nol. Dalam arti cadangkan Temi, cadangkan Mkhitaryan, cadangkan Zaniolo. Coba ada Perez, ada Eldor Shomurodov, ada El Shaarawy, Lorenzo Pellegrini. Coba dimainkan semuanya. Hanya memang yang sulit di lini belakang ya. Lini belakang terlalu tergantung. Di Kastrup lama-lama terlihat ngaco ya. Matias Vina hanya bertahan, nggak bisa menyerang. Masih menunggu Spinazzola. Lini belakang mau Kumbula, mau Ibanez, mau Mancini, belum ada ketenangan untuk Rui Patricio. Jadi kasihan Rui Patricio. Belum tuh kipernya Rui Patricio, kalau nggak kelar. Jadi menurut gue itu kekalahan menghadapi Venezia nggak gue review, gue lihat semuanya hancur. Tapi ini secara keseluruhan ya, dalam persiapan atau dengan 5 kekalahan ini di 11 giornata, tentunya sudah harus berpikir bahwa menambah pemain. Karena pemain yang ada sudah diputer-puter nih, gitu-gitu aja. Mau 3 back atau 4 back. Nah kalau ada yang bertanya, bagusan 3 back atau 4 back, gue rasa Roma lebih cocok pakai 3 back. Gue lihat ketika menghadapi 3 back dengan 2 wing back, jadi ingat waktu Scudetto, mainnya keren. Hanya saja memang ketika bertahan 2 defensive midfielder nggak bisa mengerjakan tugasnya dengan bagus, sampai akhirnya terlalu mudah masuk kotak penalti Roma dan gampang banget orang melakukan shooting dari luar kotak penalti. Itu deh. Jadi masalahnya itu. Semoga nanti segera dibenahi ya. Jadi untuk para Romanisti sabar. Kalau yang Jose out lebih baik lu yang out. Lu nggak sabar di Romanisti ya. Kalau Romanisti itu harus sabar. Oke, makasih sudah menyaksikan Tes Blue TV. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tio Nugro, sign out. Daja Roma, Forza Roma. Bye.